Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljikri Musdakim dari kelompok 3. Ada juga anggota kelompok 3 yaitu Surya dan Mamat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang jurnal khusus dan jurnal pembalik. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jurnal khusus dan jurnal pembalik. Jurnal khusus. Pengertian jurnal khusus adalah membuat data harian seperti pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas dicatat secara kronologis dan terperinci. Proses transaksi yang dicatat setiap hari serta lengkap akan mengurangi risiko pengubahan data dan penipuan oleh pihak tertentu di waktu yang akan datang. Jurnal pembelian. Pengertian jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum, sehingga menyederhanakan buku besar. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah contoh jurnal khusus perusahaan dagang di mana penjualan tunai dicatat. Jurnal ini digunakan untuk membongkar volume transaksi dari buku besar, di mana hal itu mungkin akan mengacaukan laporan dalam buku besar dan jurnal umum. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini akan mencatat secara terperinci contoh transaksi secara tunai perusahaan dagang. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengambilan uang tunai untuk pribadi. Manfaat jurnal khusus. 1. Kemudahan pencatatan secara sistematis. Pengelompokan pencatatan transaksi dalam jurnal khusus membuat proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sistematis. Kemudian ini juga membuat proses pencatatan dalam buku besar menjadi lebih efisien. 2. Mempercepat proses data transaksi. Dengan adanya pengelompokan data, maka pemrosesan laporan keuangan bisa lebih cepat terjadi. Sebagai contoh, jika ada 50 kali transaksi sejenis, pada jurnal umum akan tetap dicatat dalam pengelompokan sebanyak 50 kali juga. Sedangkan dalam jurnal khusus hanya perlu pengelompokan datanya 1 kali saja berdasarkan jenis akun. Ketiga, mempermudah proses pemostingan ke buku besar. Dengan adanya jurnal ini, pemostingan data transaksi ke buku besar dapat dilakukan secara berkala dengan lebih praktis dan mudah. Karena dalam jurnal khusus semua transaksi yang sejenis dibukukan dengan akun yang sama, sehingga pemostingan beberapa transaksi keuangan pun dapat dilakukan secara bersamaan berdasarkan jenis akunnya. Jurnal pembalik. Pengertian jurnal pembalik, reverse entry atau jurnal pembalik, adalah jurnal yang digunakan untuk membalikan jurnal penyesuaian serta membentuk akun neraca. Tujuan utamanya mencegah timbulnya akun ganda. Fungsi jurnal pembalik. 1. Membuat pencatatan transaksi lebih mudah. 2. Membantu menyederhanakan jurnal penyesuaian. 3. Mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Tujuan dan fungsi disusunnya jurnal pembalik. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menyusun jurnal pembalik membantu perusahaan untuk mempermudah atau menyederhanakan pencatatan akun real baru pada awal periode selanjutnya. Namun ternyata ada manfaat lainnya, yaitu sebagai berikut.
Jurnal pembalik bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan yang mungkin bisa saja terjadi, misalnya pencatatan berganda dalam penyusunan ayat jurnal penyesuaian, mempermudah perusahaan dalam pengawasan untuk menjaga konsistensi pencatatan pada akun-akun tertentu, meningkatkan akurasi dan efisiensi perusahaan dalam mencatat dan mengelola proses akuntansi. Akun yang bisa dicatat dalam jurnal pembalik: 1. Akun beban atau utang yang masih harus dibayar. Yang kedua, akun beban atau utang yang dibayar di muka. Yang ketiga, akun pendapatan yang masih harus diterima. 4. Akun pendapatan yang diterima di muka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.